Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh beribadah kembali dalam doa. Biarlah setiap pujian, penyembahan, baik firman Tuhan, boleh kita rasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita malam hari ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, di mana kami Tuhan boleh Engkau berikan kesempatan kembali untuk kami boleh beribadah Tuhan, memuji, menyembah Engkau, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, mari Engkau menjamah setiap hati kami masing-masing Tuhan, baik yang berada di gereja maupun yang ada di rumah. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memenuhi hati kami. Kami rindu Tuhan Yesus, urapan-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, tutup bungkus ibadah kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami mau menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau bersorak
hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Itu mengikat ku puji Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan hormat kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami yang layak untuk dipuji. Engkau adalah Allah kami yang layak untuk ditinggikan. Engkau adalah Allah kami yang layak untuk disembah ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami butuh firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu Tuhan Yesus yang menerangi setiap langkah-langkah kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan kita akan naikkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku
besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 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 Segala puji syukur hanya bagimu, Yesus Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menerangi kami. Firman-Mu Tuhan yang menerangi langkah kami Tuhan. Haleluya. Tinggikan namamu, kami anugerahkan namamu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kaki kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi kami naikkan ucapan syukur kami Bapa, hadirat Tuhan, ke dalam namamu kami percaya Tuhan yang selalu menyertai Tuhan yang selalu menyertai kami sepanjang minggu ini, Tuhan yang selalu memelihara kami minggu demi minggu sehingga kami boleh kembali berada di malam hari ini Bapak untuk bersama di dalam ibadah doa. Dan biarlah Tuhan sepenuhnya yang berbicara, Tuhan yang sepenuhnya mengurapi, Tuhan yang sepenuhnya hadir di tengah-tengah kami. Walaupun ibadah doa kami lakukan secara online, tapi kami percaya urapan Tuhan, jamahan Tuhan tidak akan pernah tertahan, tidak akan pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Dan setiap kami yang mengikuti ibadah doa pada malam hari, kami akan merasakan sukacita, kami akan dipulihkan, kami akan boleh merasakan kelegaan ya Bapak. Dan sebentar kami menyambut kebenaran firman-Mu. Tuhan saja yang memimpin hamba-Mu, Tuhan saja yang menyertai, Tuhan saja yang berbicara sepenuhnya melalui hati, mulut dan pikiran hamba ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Kembali kita masih ada di tema mengucap syukur selalu, bersyukur. September ceria. Jadi kenapa bulan ini kita mendapatkan tema bersyukur. Jika beberapa minggu yang lalu Bapak Gembala juga sudah
berkhotbah, bagaimana kita untuk selalu diajar untuk selalu mengucap syukur. Maka pada malam hari ini tema yang akan kita bawakan adalah 3 hal yang harus kita sadari untuk bisa membuat kita selalu bersyukur. Kita tahu bersyukur itu adalah hal yang terutama bagi orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dapati, hal-hal yang mungkin tidak baik yang kita rasakan dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita untuk selalu bersyukur. Tuhan mengajar kita untuk senantiasa bersyukur. Ayat bacaan pada malam hari ini adalah di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang patut digaris bawahi adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti dalam segala perkara, dalam segala kejadian, dalam segala musim di setiap kehidupan kita, Tuhan mau kita bersyukur. Karena ini tertulis di dalam firman Tuhan, bukan kata gembala sidang, bukan kata hamba Tuhan, tapi Tuhan menyatakan di dalam firman Tuhan. Itulah kenapa kita mau belajar untuk selalu bersyukur. Kita mau belajar menyadari. Mungkin selama ini kita nggak sadar, mungkin kita kesulitan untuk selalu mengucap syukur, mungkin kita sering mengeluh, mungkin kita sering bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu setiap ada hal yang terjadi dalam kehidupan kita, apalagi yang dirasa tidak baik bagi kehidupan kita. Nah sekarang kita mau belajar, kita mau sama-sama belajar untuk bisa menyadari 3 hal apa sih yang harus kita sadari untuk selalu membuat kita bisa bersyukur. Yang pertama adalah sangat jelas kita harus sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Itu hal yang pertama yang harus kita sadari. Tuhan sangat mengasihi kita. Mungkin selama ini kita sering mengeluh, mungkin selama ini kita sering bersungut-sungut karena kita belum sepenuhnya sadar bahwa Allah, bahwa Yesus sangat mengasihi kehidupan kita. Mulai hari ini, mulai malam hari ini kita mau mulai kembali selalu ingat satu hal yang paling utama dalam kehidupan kita adalah bahwa Yesus sangat mengasihi kita sebagai anaknya, sebagai umatnya. Kita lihat ayat bacaannya, minggu lalu juga Bapak Gembala sudah bacakan ayat ini, ayat yang sangat erat sekali dengan tema bersyukur. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-34, di situ dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita tahu Tuhan begitu setia mengasihi kita. Sejak kita masih ada di dalam kandungan Tuhan terus pelihara sampai kita lahir, sampai ada di sekarang ini di usia masing-masing dari setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kita tahu ayat yang juga cukup terkenal jika berbicara tentang kasih Tuhan adalah Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kebenarannya sudah jelas, firman Tuhannya sudah jelas bahwa Allah sangat mengasihi kehidupan kita. Jadi nggak ada lagi alasan berkata ketika ada hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, kita bertanya sama Tuhan, apakah Tuhan tidak sayang sama saya? Apakah Tuhan tidak peduli sama saya? Apakah Tuhan tidak mendengar doa saya? Apakah Tuhan tidak mendengar permohonan saya? Tidak. Kita harus menyadari bahwa Allah sangat menyayangi kehidupan kita. Bahwa Allah sangat mengasihi kita. Karena begitu besar kasihnya sama kita, Bapak sampai rela mengaruniakan anaknya buat kita, sampai harus mengalami penderitaan, mengalami penyiksaan, bahkan sampai harus menanggung kematian hanya untuk melepaskan dosa-dosa kita. Jadi untuk selalu bisa bersyukur, sadarilah bahwa Allah sangat mengasihi kita. Sehingga pada akhirnya sukacita sesungguhnya bukanlah berasal dari seberapa kekayaan yang kita miliki, seberapa tinggi jabatan yang kita punya, seberapa besar gaji yang kita miliki, tapi sesungguhnya sukacita yang sesungguhnya adalah karena kita memiliki kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Dan yang kedua adalah kita mau sadari bahwa semua yang terjadi tidak lepas daripada rancangan Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan saya, itu semua
Allah mengetahui. Itu semua bagian dari rancangan Allah. Mungkin saat ini kita tahu ada hal yang kita rasakan yang tidak enak, ya kan? Mungkin kita mengalami pengurangan pekerjaan, dirumahkan sementara, atau bahkan ada yang dipecat secara permanen. Apalagi dalam masa-masa seperti sekarang ini kita kembali masuk ke dalam PSBB, di mana segala pergerakan dibatasi. Mungkin yang usaha, yang dagang, omsetnya akan kembali berkurang. Yang bekerja gajinya mungkin ada yang mengalami dipotong sampai 50%. Tapi biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, kita harus sadari semua karena rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin di kantor kita juga punya saingan, teman kerja, sikut-sikutan kalau kata orang bilang di dalam dunia pekerjaan, bahkan di orang yang berdagang juga. Ketika kita dagang sesuatu, terlihat laku, tiba-tiba besok di sebelah ada lagi dagang yang sama persis. Tapi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena berkat kita sesungguhnya datang dari Tuhan. Karena Allah begitu mengasihi kita, dan segala sesuatu yang terjadi itu adalah rancangan dari Allah. Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ketika kita masuk ke PSBB ini, kita sering lihat berita, ada beberapa hal, konspirasi lah, rumah sakit sengaja lah orang yang sehat dibikin kena COVID, dianggap positif, sehingga akhirnya mereka bisa mendapatkan keuntungan. Belum lagi yang meninggal kalau di rumah sakit, padahal meninggal dalam keadaan tidak kenapa-napa, tapi ketika meninggal dinyatakan COVID-19. Biarlah ayat ini yang menjadi pegangan bagi kita. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Dan ini yang harus kita garis bawahi, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi mungkin sekarang kita nggak ngerti, kenapa sih harus kena COVID nih, kenapa sih harus ada pandemi seperti ini, kenapa sih harus kembali PSBB. Kita hanya mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka, bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah pada malam hari ini, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang penting buat kita adalah kita mau terus ada berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau ada terus berjalan dengan penyertaan Tuhan. Dan kita sadari terus apapun yang terjadi saat ini itu adalah rancangan dari Tuhan. Jadi nggak usah mengeluh, nggak usah bersungut-sungut, syukuri aja. Nikmati aja, jalani aja, karena Tuhan akan terus menyertai selalu. Lalu yang ketiga, kesadaran yang harus kita terus pupuk, kesadaran yang harus terus selalu kita sadari bahwa bersyukur dapat memberikan ketenangan. Pada akhirnya ini akan berbicara tentang kekhawatiran. Mungkin ketika kembali Bapak Gubernur menyatakan tarik rem darurat untuk ada PSBB lagi, kita mengalami ketakutan, kita mengalami kekhawatiran. Kepala kita mulai bertanya-tanya, wah rem mendadak nih, wah kembali PSBB nih, dagang saya berarti sepi lagi nih, kerjaan saya bisa dirumahkan lagi nih, saya bisa WFH lagi nih, gaji saya bisa dipotong lagi nih. Tapi Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ketika kita menyadari, ketika kita bersyukur, kita akan selalu dalam keadaan tenang. Walaupun sekarang dalam keadaan PSBB, banyak hal yang masih bisa kita syukuri. Yang gajinya dipotong masih beruntung, masih tetap memiliki pekerjaan. Yang omsetnya menurun masih beruntung, masih bisa dapat income walaupun lebih sedikit gitu kan. Dibanding orang yang tidak mendapatkan apa-apa sama sekali, kehidupan kita masih jauh lebih baik. Masih beruntung kita bisa beribadah doa walaupun melalui online. Karena banyak saudara-saudara kita di luar sana yang bahkan mereka tidak bisa beribadah sama sekali. Kita mau selalu menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini kita mau bersyukur. Kalau kita selalu mau bersyukur, pada akhirnya kita akan memiliki kehidupan yang tenang. Ada
5 hal yang minggu lalu yang Bapak Gembala boleh nyatakan, yaitu manfaat selalu bersyukur. Manfaat dari selalu bersyukur ada 5 quotes yang buat saya itu sangat rema sekali, sangat hidup sekali dalam kehidupan saya secara pribadi. Manfaat untuk selalu bersyukur, saya boleh kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, ibadah dari khotbah dari Bapak Gembala pada minggu lalu. Manfaat dari selalu bersyukur adalah 1, menjadi orang yang menyenangkan. Itu, ketika kita selalu bersyukur, pasti kita akan selalu menjadi orang yang menyenangkan. Ya kan? Karena kalau orang yang selalu bersyukur pasti kepalanya positif, pikirannya positif, sehingga perkataannya positif. Asal jangan pas dicek darah positif aja ya, negatif. Jadi kita mau selalu bersyukur supaya kita menjadi orang yang menyenangkan. Karena kalau orang yang nggak bersyukur, pasti isi kepalanya banyak hujatan, perkataannya pasti banyak nyinyiran, perkataannya pasti banyak hal-hal yang negatif yang keluar dari setiap kata-kata, sehingga akhirnya orang itu nggak nyenengin nih, orang ini nih nggak enak diajak ngobrolnya nih. Jadi manfaat untuk selalu bersyukur adalah menjadi orang yang menyenangkan. Lalu yang kedua, tidur lebih nyenyak. Karena kalau kita selalu penuh ucapan syukur, pikiran kita nggak kemana-mana. Kita nggak takut, aduh besok dagang saya sepi ya, ada yang beli nggak ya, ada yang pesen nggak ya somai babi saya ya, ada yang pesen nggak ya kerupuk saya ya, atau kerja, aduh kerjaan saya gimana ya, nanti saya dirumahkan nggak ya, nanti saya dipecat nggak ya, sehingga akhirnya kita banyak pikiran. Tapi kalau kita mau serahkan semua sama Tuhan, kita mau selalu bersyukur, kita pasti bisa tidur dengan nyenyak. Yang ketiga, terhindar dari risiko penyakit degeneratif. Wah, yang paling jelas sih buat saya adalah ketika dibacakan yang ketiga ini, penyakit hati. Wah, biasanya orang yang nggak bisa bersyukur tuh gampang nyinyir, gampang syirik. Wah, lihat tangga sebelah naik motor baru, sakit hatinya. Aduh, motornya baru gitu kan, nyinyir, syirik, nggak suka, susah untuk melihat orang lain senang. Jadi bukan hanya penyakit secara fisik, tapi memang benar-benar penyakit yang di luar fisik. Keempat, semangat untuk mencapai cita-cita. Orang yang punya pikiran positif, orang yang selalu bersyukur, dia akan terus mengejar cita-cita, nggak akan putus asa karena dia selalu bersyukur dan percaya dia mampu melakukan segala perkara karena Tuhan beserta, karena Tuhan selalu menyertai dan memimpin. Dan yang terakhir, yang kelima, menjadi terang dunia atau memberi pengaruh baik. Jadi 5 hal ini, kalau Bapak Ibu sudah jalani, kalau setiap kita sudah memiliki 5 hal ini, berarti kita sudah menjadi orang yang bersyukur. Kalau cuma baru 1, baru 2, baru 3, masih ada 2 lagi yang harus dikejar, berarti kita belum sepenuhnya bersyukur. 5-5-nya kita harus bisa mendapatkan seperti apa yang dinyatakan ini, manfaat daripada bersyukur. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah boleh memberkati kita semua. Dan sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat dan pujian penyembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang kembali boleh menguatkan kami, mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus bersyukur. Karena kami percaya, kami sadari kami harus selalu bersyukur karena Allah begitu mengasihi kami. Karena setiap yang terjadi dalam kehidupan kami adalah tidak lepas dari rancangan-Mu Tuhan, dan kami mau memiliki hidup yang tenang, menjadi orang yang menyenangkan dengan selalu mengucap syukur. Pimpin kami selalu Bapak, hancurkan setiap pikiran negatif, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan kami mau sepenuhnya melekat erat kepadamu sehingga pada akhirnya kami percaya Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan serahkan ibadah doa kami selanjutnya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang boleh memimpin setiap kami, Tuhan memimpin setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah dimanapun berada, setiap mereka yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kelegaan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, bahwa jiwa kita haus akan Roh Kudus. Biarlah hanya Dia saja yang memuaskan hati kita. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Haleluya. Padamu
Nyatakan kuasa nama
Yesus kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, kita mau bersatu hati. Kita mau menyatukan iman kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik di dalam Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa syafaat kepada seluruh jemaat-Mu, kepada seluruh umat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia kami, di mana bangsa Indonesia kami dilanda oleh virus corona Tuhan. Kami berdoa semua yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus mereka dipulihkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan bangsa Indonesia kami ini, agar bangsa Indonesia kami ini bebas dari virus corona, dipulihkan dengan kuasa darah Yesus. Dengan kuasa darah Yesus, Indonesia kami akan pulih. Dengan kuasa darah Yesus, Indonesia kami Tuhan dibebaskan dari virus corona ini. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, presiden kami, gubernur kami, jajar-jajar pemerintahan. Kami berdoa untuk mereka, beri hikmat, kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan, agar mereka menegakkan keadilan, agar mereka menegakkan kebenaran, agar mereka menegakkan hukum sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia udah mulai merosot, udah banyak kesulitan-kesulitan, udah banyak kemiskinan-kemiskinan di Indonesia kami ini Tuhan. Kami berdoa berkat-Mu turun ke atas bangsa Indonesia kami. Kami berdoa Tuhan, bukakan jalan bagi kami. Engkau bukakan semua berkat-Mu ke atas Indonesia kami. Biarlah ekonomi Indonesia kami ini dipulihkan lagi Tuhan. Biarlah ekonomi Indonesia kami ini Tuhan, ekonomi yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat GCA Pala Putih di tempat ini. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, mungkin mereka mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu yang sakit pada hari ini mereka sembuh. Kami percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus mereka sembuh. Ketika mereka ikut ibadah, berdoa bersama-sama dengan kami di tempat ini, jemaat GCA Pala Putih dipulihkan dari sakit penyakit. Malam ini juga kami berdoa setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu. Mungkin mereka mengalami kesulitan ekonomi, mungkin mereka mengalami persoalan, tantangan, kondisi-kondisi yang begitu sulit dalam kehidupan mereka. Allah Roh Kudus, kuatkan, teguhkan hati mereka, agar mereka bisa mampu menjalankan hidup lepas hari, lepas minggu, lepas bulan, nama Tuhan dipermuliakan. Apabila mereka mulai lemah Tuhan, iman mereka mulai lemah, kuatkan, teguhkan hati mereka agar mereka tetap mengandalkan Tuhan, agar tetap mereka berharap kepada Tuhan dan selalu bersyukur dan dalam setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Oma Rina Sutandi, kami serahkan Oma itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan, karena Tuhan kamilah Tuhan Maha Besar. Kami hanya mohon belas kasihan supaya Oma disembuhkan, diberi kesehatan, diberi kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun kondisi manusia bilang bahwa udah mulai lemah, udah mulai tua, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang selalu bersama-sama dengan Oma. Tuhan yang selalu menyertai Oma dalam kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Immanuel, Allah beserta dengan Oma. Demikian juga Tuhan keluarga-keluarga gembala kami, Pak Andre Niko Standi. Beri kesehatan, beri kekuatan Tuhan. Dalam apapun tugasnya, dalam pekerjaannya, dalam nama Tuhan Yesus. Buatlah gembala kami menjadi gembala yang berhasil, menjadi gembala terang dunia, jadi pemimpin yang kami bisa teladani, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk istrinya, anak-anaknya di dalam nama Tuhan Yesus dijaga, dilindungi dari semua mara bahaya. Demikian juga Cifer, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pergumulan hidupnya Tuhan, Engkau yang menjadi sumber kekuatannya, Engkau sumber pengharapannya. Apapun yang menjadi penghambat dalam kesehatannya, dalam nama Tuhan Yesus, dia dipulihkan, dia disehatkan, dia diberi kekuatan oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk gereja GCA Pala Putih di tempat ini. Gereja-Mu adalah rumah doa Bapa di surga. Gereja-Mu adalah rumah-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas gereja-Mu. Kami berdoa ke belakang, ke depan, ke kiri, ke kanan. Engkau Allah yang hidup, yang berkemah atas gereja-Mu di tempat ini. Bila gereja ini bersinar kemuliaan nama Tuhan. Ketika ada jemaat-jemaat, ketika ada umat-Mu Tuhan datang di tempat ini, mereka dijamah oleh kuasa Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, pertobatan terjadi di tempat ini, dan jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami baik di tempat ini Tuhan, tetapi oleh karena nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini, seluruh pengerja-pengerja di tempat ini, bila kami bersatu hati menyatukan iman untuk memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di hadapan-Mu, dan ampuni kami apabila kami melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, sebab kami adalah manusia biasa yang tidak terluput dari dosa. Ampuni kami Tuhan, agar hidup kami menjadi hidup yang layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami landaskan doa kami ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih kalau kami pada saat ini telah ada di bagian akhir dalam ibadah doa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan boleh mengalir dalam setiap kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat pujian yang kami boleh naikkan kepadamu. Kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Bapa, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mendengar buat setiap doa dan seruan kami.
Dan saat ini apapun yang menjadi kebutuhan kami telah kami nyatakan di hadapan-Mu. Dan kami percaya kuasa-Mu yang akan bekerja bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan akan menghargai setiap jerih lelah mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dengan percaya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sekarang dan selamanya. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.